Shalom, selamat pagi, warga jemaat GKI Ebenezer Timika, dari rayon Yerusalem sampai rayon Yordan, dan juga warga Kristen dimanapun berada. Kita patut bersyukur oleh karena pemeliharaan Tuhan sehingga kita dapat berjumpa lagi dalam siaran Bina Keluarga Kristen edisi Selasa tanggal 20 Mei tahun 2025. Pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dalam renungan pagi yang akan disampaikan oleh Pendeta Ibu Marta M. Korwa, SSI, Teol. Untuk mengawali siaran di pagi ini, kita akan memulainya dengan doa. Shalom, selamat pagi, warga jemaat GKI Ebenezer, pendengar siaran Bina Keluarga Kristen. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, syukur kepada Tuhan telah menjaga, melindungi, dan memelihara kami, telah mengizinkan kami melewati malam dan ada di pagi hari ini, dengan segala yang baik yang berasal daripada Tuhan. Segala pujian, hormat, sembah kami kembalikan kepada Tuhan. Di saat pagi hari ini dalam siaran Bina Keluarga Kristen, kami hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terambil di dalam 1 Korintus 15 ayat 39 hingga ayat yang ke-44. Roh Kudus menolong kami untuk mengerti dan memahami akan isi firman. Terpujilah Engkau Tuhan kini dan selama-lamanya. Amin. Pembacaan kebenaran firman Tuhan 1 Korintus 15 ayat 39 hingga ayat yang ke-44. Kebangkitan tubuh. Bukan semua daging sama, daging manusia lain daripada daging binatang, lain daripada daging burung, lain daripada daging ikan. Ada tubuh sorgawi dan ada tubuh duniawi, tetapi kemuliaan tubuh sorgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. Kemuliaan matahari lain daripada kemuliaan bulan, dan kemuliaan bulan lain daripada kemuliaan bintang-bintang, dan kemuliaan bintang yang satu berbeda dengan kemuliaan bintang yang lain. Demikian pula halnya dengan kebangkitan orang mati. Ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohania. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohania. Demikian pembacaan kebenaran firman Tuhan. Dikatakan berbahagia semua kita yang membaca, merenungkan, dan dapat menjadi pelaku firman. Persekutuan Jemaat GKI Ebenezer yang diberkati oleh Tuhan, pendengar siaran Bina Keluarga Kristen. Pembacaan kebenaran firman Tuhan di dalam 1 Korintus 15 ayat 39 hingga ayat yang ke-44. Secara khusus pada ayat 39, Paulus menggunakan perbandingan dengan berbagai jenis daging, manusia, binatang, burung, dan ikan, untuk menekankan bahwa ada perbedaan mendasar dalam ciptaan Tuhan. Sama seperti setiap jenis daging memiliki karakteristik unik, demikian pula tubuh kebangkitan akan berbeda dengan tubuh duniawi kita saat ini. Ayat 40, Paulus melanjutkan dengan perbedaan antara tubuh sorgawi dan tubuh duniawi. Benda-benda langit seperti matahari, bulan, dan bintang memiliki kemuliaan yang berbeda-beda. Ini memberikan contoh bahwa tubuh kebangkitan yang akan kita terima akan memiliki kemuliaan yang jauh melebihi tubuh duniawi kita. Ayat 41, Paulus memperjelas lagi perbedaan kemuliaan dengan mencontohkan perbedaan cahaya antara matahari, bulan, dan bintang. Bahkan antara bintang pun terdapat perbedaan dalam kemuliaan. Persamaan ini menunjukkan bahwa tubuh kebangkitan orang percaya akan memiliki tingkat kemuliaan yang berbeda-beda sesuai dengan pekerjaan dan kesetiaan mereka kepada Kristus.
ayat 42 sampai ayat yang ke-44. Bagian ini menjelaskan sifat tubuh kebangkitan yang kontras dengan tubuh duniawi kita. Ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Tubuh kita saat ini fana dan akan mengalami kematian dan pembusukan. Namun tubuh kebangkitan akan kekal dan tidak akan binasa. Ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Tubuh duniawi kita seringkali lemah, sakit, dan mengalami berbagai kekurangan. Tubuh kebangkitan akan mulia, sempurna dan bebas dari segala kelemahan. Ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Tubuh fisik kita terbatas dalam kekuatan dan kemampuannya. Tubuh kebangkitan akan memiliki kekuatan dan kuasa yang jauh melampaui apa yang bisa kita bayangkan. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohania. Tubuh kita saat ini adalah tubuh jasmani yang dikuasai oleh kodrat duniawi. Tubuh kebangkitan akan menjadi tubuh rohani yang sepenuhnya dikuasai oleh Roh Kudus. Paulus tidak bermaksud mengatakan bahwa tubuh kebangkitan tidak memiliki substansi, tetapi lebih menekankan kualitas dan sifatnya yang telah diubahkan dan dimampukan oleh Roh Kudus. Persekutuan Jemaat GKI Ebenezer dan pendengar siaran Bina Keluarga Kristen, melalui perbandingan-perbandingan ini, Paulus ingin meyakinkan jemaat di Korintus dan kita juga tentang kenyataan dan kemuliaan kebangkitan orang mati. Tubuh kebangkitan bukanlah sekedar tubuh lama yang sama, tetapi merupakan transformasi radikal menjadi tubuh yang baru, mulia, kekal, dan rohani. Ini adalah harapan besar bagi orang percaya, bahwa kematian bukanlah akhir, tetapi pintu gerbang menuju kehidupan yang jauh lebih mulia bersama Kristus. Persekutuan Jemaat GKI Ebenezer dan pendengar siaran Bina Keluarga Kristen. Kematian itu pasti dan kebangkitan juga pasti. Kita harus melalui proses kematian. Tubuh kita menjadi busuk, menyatu dengan tanah, kembali kepada debu tanah. Dan roh kita dalam anugerah Tuhan diberi kemuliaan. Ketika kita masih hidup, taat dan setia, melakukan apa yang Tuhan mau, supaya tubuh kebangkitan kita ini penuh dengan kemuliaan yang disediakan oleh Tuhan. Sebab itu persekutuan jemaat, marilah ketika kita masih diizinkan hidup dan berkarya, persembahkan tubuh kita untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Seluruh totalitas hidup kita serahkan untuk Tuhan, supaya ketika kematian itu datang, dan ketika sangkakala itu dibunyikan, tubuh kemuliaan diberikan untuk setiap kita, yang hidupnya berkenan kepada Tuhan, selagi diberi kesempatan hidup dan berkarya. Tuhan meneguhkan iman percaya kita semua. Amin. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur kepada Tuhan sebab Engkau baik. Bahwasannya kasih setia Tuhan diizinkan kami rasakan dan alami sampai hari ini. Kami telah mendengarkan firman Tuhan yang menjelaskan tentang tubuh kebangkitan. Kiranya Roh Kudus menolong dan memampukan, supaya ketika kami hidup di hari ini dan seterusnya, tubuh kami dapat pergunakan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dengan kehidupan kami ini, kami mau bekerja taat dan setia, sebab kemuliaan yang akan Tuhan sediakan bagi setiap orang yang hidup berkenan kepada Tuhan. Dan saat ia kembali kepada Sang Pencipta, Tuhan memberikan tubuh kemuliaan itu. Tetapi juga memberikan jaminan bagi kami orang percaya bahwa kematian bukanlah akhir segalanya, melainkan awal di mana kehidupan kita berjumpa dengan kemuliaan Tuhan. Dengan keyakinan sungguh bahwa setelah kematian ada kebangkitan. Sebab Kristus telah bangkit. Hai maut,
Di manakah sengatmu? Sengat maut adalah upah dosa, dan upah dosa adalah hukum Taurat. Yesus menolong, meneguhkan iman, percayakan untuk terus teguh dalam hidup ini, melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Bapa kami di dalam kerajaan surga menyerahkan seluruh jemaat GKI Ebenezer dalam seluruh tugas tanggung jawab di minggu kerja dan pelayanan yang baru, diteguhkan iman percaya. Bahkan seluruh pelayanan kami sebagai pendeta, penatua dan syemasi, kostor tata usaha, security driver, badan-badan pelayan unsur PW, PKB, PAM, dan PAD, panitia-panitia yang ada dan terbentuk dalam persekutuan jemaat, program-program di dalam jemaat yang hendak dijalankan yang sementara dalam pergumulan untuk dijalankan. Biarlah semua dapat terlaksana di dalam anugerah dan kemuliaan Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya Tuhan memerintahkan malaikat Tuhan bersama kami dalam seluruh aktivitas kami di hari ini. Perlindungan Tuhan yang teguh melindungi, yang sakit dipulihkan dan disembuhkan, yang berbeban berat diberikan damai sejahtera, yang berduka diberikan penghiburan yang sungguh. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa untuk setiap orang-orang tua yang sudah lanjut usia. Tuhan berkati mereka dalam kehidupan mereka tiap-tiap hari. Bapa kami dalam kerajaan surga, inilah doa dan permohonan kami. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus Kristus, dan memohon berkat kasih, sukacita dan damai sejahtera senantiasa ada dalam kehidupan persekutuan jemaat GKI Ebenezer, pendengar siaran Bina Keluarga Kristen. Terpujilah Engkau Tuhan kini dan selama-lamanya. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan yang telah kita dengar di pagi ini. Kiranya Tuhan Yesus Kristus akan menyempurnakan firman-Nya bagi kita dan memberikan kita kekuatan dan menyertai kita dalam aktivitas dan kerja kita di hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.